Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan yang dilakukan rakyat Surabaya yang dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November. Pada akhirnya, Belanda benar-benar datang ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 15 September 1945. Mereka di bawah bendera NICA dengan berlindung mengatasnamakan pasukan AFNI atau Allied Forces for Netherlands East Indies, mendaratkan kapalnya di Tanjung Priok. Tujuan kedatangan AFNI adalah untuk melucuti tentara dan senjata Jepang. Pada tanggal 31 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai dari 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh Indonesia. Gerakan pengibaran bendera makin meluas ke segenap pelosok kota, di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya. Susul menyusul, bendera dikibarkan. Namun, di sebuah hotel yang menjadi markas tentara Belanda, bendera Belanda dikibarkan. Hal ini memancing amarah rakyat Surabaya, hingga pada akhirnya, tanggal 10 November 1945, terjadilah pertempuran 10 November. Kurang ajar, mereka tidak tahu diri. Kita ini bangsa merdeka. Ayo kita turunkan bendera busuk itu. Turunkan. Tiba-tiba, datang rombongan Sudirman beserta Sidik menenangkan suasana dengan mencoba berunding di dalam Hotel Yamato. Turunkan bendera Belanda. Turunkan bendera Belanda. Turunkan bendera Belanda. Turunkan bendera Belanda. Tenang. Saya akan mencoba berbicara dengan mereka. Setelah suasana menjadi tenang, rombongan Sudirman pun masuk ke dalam hotel. Sudirman dan Polekman duduk berunding. Sidik dan Koesno Wibowo mengawal dari dekat. Kami minta agar kalian untuk menurunkan bendera kalian sekarang juga. Tidak bisa, dia harus tahu kalau kami tidak mengakui yang punya negara. Dasar kau beda. Diiringi teriakan penuh semangat, dan Koesno Wibowo memanjat dan merobek bendera Belanda yang berwarna biru hingga menyisakan bendera merah putih berkibar gagah dengan teriakan Merdeka. Turunkan bendera Belanda. Turunkan bendera Belanda. Turunkan bendera Belanda. Turunkan bendera Belanda. Sekitar 6.000 orang pasukan dikirim sekutu ke Surabaya pada 25 Oktober 1945. Awalnya mereka disambut baik, namun karena adanya tentara NIC yang ikut dalam rombongan pimpinan AWS Malabi itu, mereka mulai mendapat penolakan bahkan perlawanan. Akhirnya kita sampai juga di Indonesia ini. Akan kuasai daerah di Indonesia ini. Pasukan siap, Jenderal. Bagaimana keadaan pasukan? Kabar Jenderal, semua pasukan sudah siap, tinggal menunggu perintah. Bagus. Kapten Shaw, siap, Jenderal. Seorang kawan Bung Tomo yang menyaksikan kedatangan pasukan Inggris segera melapor kepada Bung Tomo. Bung Tomo pun mengabarkan kedatangan Inggris secara meluas. Keesokan harinya Gubernur Suryo mencapai kesepakatan dengan AWS Malabi di kantor gubernur pada 26 Oktober 1945 bersama Bung Tomo dan pasukan Residen Sudirman. Sampaikan kedatangan kami kepada Tuan Anda. Hai Tuan Suryo, apa kabar? Kabar baik. Silakan.
kedatangan kami ke Surabaya. Mereka pun memulai perundingan dengan hangat. Kesepakatan pun berhasil diraih kedua pihak. Di antaranya, Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Disetujuinya kerjasama menjamin keamanan, membentuk biro kerjasama, dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Alhamdulillah kita sudah sepakat. Saya harap kalian menepati janji. Ya, tentu. Terima kasih atas sambutan Tuan. Namun alih-alih menepati janji, pada malam harinya pasukan Kapten Shaw di bawah perintah AWS Malabi menyerbu penjara Kalisosok, membebaskan para tawanan perang Jepang, salah satunya Kolonel Huiyer. Keesokan harinya, perang pun tidak terhindarkan. Pada 27 Oktober, pasukan sekutu berhasil merebut berbagai tempat strategis, salah satunya Lanut Tanjung Perak, kantor pos, dan objek vital lainnya. Sekitar pukul 11, kapal udara Dakota milik sekutu menyebarkan pamflet ke penjuru kota. Barang siapa yang memiliki senjata dan menolak untuk menyerahkannya kepada tentara sekutu akan ditembak di tempat. Demikian bunyi pamflet itu. Perintah diberikan oleh Komandan Divisi Surabaya, Mayor Jenderal Yonosewoyo, sekitar pukul 4.30 WIB untuk menentang isi pamflet sekutu. Usai subuh, serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan dengan satu tekad. Tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya. For sounding arms and refusing to deliver them to the Allied forces are liable to be shot. Menyadari mendapatkan tekanan dari arek-arek Surabaya, AWS Malabi menghubungi Presiden Soekarno guna meredakan situasi. 30 Oktober pukul 11.30, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris, yaitu Soekarno, Mohatta beserta Amir Syarifuddin. Oh Tuhan, akhirnya Yang Mulia datang juga. Baiklah, mari kita segera mulai perundingan. Perundingan pun berjalan cukup alot, namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Di antaranya, selembaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya gencatan senjata. Seluruh peserta perundingan berjabat tangan. Rombongan Soekarno pun kembali ke Jakarta. Kami sangat mengharapkan ada mengalami ujian. Setelah perundingan, kontak senjata di beberapa titik masih berlangsung. Hal ini karena kurangnya komunikasi mengenai perjanjian gencatan senjata. Bahkan menjelang sore hari, gedung Bank Internatio sempat dikepung oleh arek-arek Surabaya. Hingga pada pukul 17, tragedi fatal pun terjadi di Jembatan Merah dekat gedung Bank Internatio. Jenderal AWS Malabi tewas dibunuh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Dengan gagal berani, para pejuang Indonesia menghadang dan menyerang mobil rombongan sekutu hingga menewaskan AWS Malabi. Merdeka! 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 Setelah terbunuhnya AWS Malabi, kejadian ini menjadi sorotan tajam di kalangan negara-negara sekutu. Akhirnya kerajaan Inggris mengirim bala bantuan dan Mayor Jenderal Marsden dijadikan sebagai komandan sekutu di Surabaya, menggantikan AWS Malabi. Dan pada tanggal 9 November 1945, Marsden mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan atas terbunuhnya AWS Malabi. Semua pemimpin dan para pemuda harus menyerahkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian menyerahkan diri sambil mengangkat tangan selambat-lambatnya pukul 06.00 tanggal 10 November tahun 1945.
Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyerahkan senjata, maka Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Mendengar ultimatum yang dikeluarkan, Mansur ternyata tidak membuat gentar arek-arek Surabaya. Namun, dibalas dengan suruhan jihad yang disampaikan ke Hasyim Asy'ari pada 9 November, mampu menyebar hebat ke berbagai daerah di Jawa Timur dan mendorong mereka ke Surabaya dalam rangka jihad fisabilillah. Setelah kabar ultimatum pertemuan tokoh-tokoh Surabaya diadakan di kantor dinas Gubernur Suryo, hadir dalam pertemuan itu Bung Tomo, beberapa tokoh organisasi seperti KH Hasyim Asy'ari dan Kiai Pondok Pesantren Jawa lainnya, serta tokoh-tokoh TKR. Keputusannya, mereka menolak ancaman pihak Inggris tersebut. Kita sudah sepakat bahwa Surabaya telah menolak ultimatum Inggris itu. Baiklah, saya akan menyiapkan pasukan. Seluruh santri di Jawa Timur siap berjihad di jalan Allah. Mari kita satukan kekuatan kita untuk menghabisi mereka. Merdeka! Usai perundingan singkat itu, seluruh komponen Surabaya bersatu dengan satu suara perang melawan sekutu. Para tokoh kemudian mempersiapkan perlawanan, sementara para kiai berdakwah di hadapan santri-santrinya. Bung Tomo mengorbankan jiwa arek-arek Surabaya dengan pidatonya yang mengguncangkan Surabaya. Indonesia adalah negara yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita akan mempertahankan kota ini dari serangan sekutu-sekutu iblis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakyat Surabaya menyambut pidato KH Hasyim Asy'ari dan Bung Tomo dengan teriakan lantang. Sambil diiringi pidato dari Bung Tomo, peperangan berlangsung sengit antara para pejuang kemerdekaan dan para penjajah yang akhirnya dimenangkan oleh para pejuang kita. Dengan diiringi semangat yang dikorbankan dalam sanubari setiap arek-arek Surabaya, akhirnya para penjajah berhasil dikalahkan dalam pertempuran 10 November.